Hello Agripreneurs. Sebelumnya, Pak Samidi sudah bercerita gimana proses beralih dari petani melon menjadi petani kelengkeng. Sekarang, kita akan belajar gimana agar kelengkeng yang kamu tanam bisa diatur pembuahannya. Jadi, agar bisa berbuah di waktu yang diinginkan, tanaman kelengkeng perlu diberi nutrisi dan hormon dengan jumlah dan waktu yang tepat. Ini dia cara menentukan waktu pemberian nutrisi dan juga hormon yang tepat agar efektif memacu pembungaan dan pembuahan. Untuk masalah budidaya, tip yang bagus untuk budidaya kelengkeng ini, satu, pemilihan bibit, varietas bibit yang jelas sekarang paling bagus yaitu New Crystal. Terus cara memilih bibit yang bagus itu yang stekannya bagus. Terus cara perlakuan untuk penanaman itu lubang sekitar 70 kedalaman menyesuaikan, dicampur tanah yang naik tadi dicampur dengan pupuk kompos yang sudah difermentasi, lalu dimasukkan lagi ke lubang. Setelah beberapa hari dimasukkan, terus nanti ditanam di lubang itu, tapi tanamnya jangan terlalu dalam. Karena apa? Kalau terlalu dalam, besok waktunya kita mau hormon itu, kalau enggak nampak akarnya, agak susah buahnya. Karena apa? Hormon banyak yang ditelan tanah kalau enggak nampak akarnya. Terus masalah untuk teknis untuk pembungaan mulai berbunga, sebetulnya kelengkeng New Crystal itu kapanpun kita buahkan, walaupun kecil sudah kita buahkan, sudah bisa berbuah. Tapi alangkah baiknya standar New Crystal itu sudah bagus, ya sekitar paling cepat 2 tahun. Walaupun 1 tahun pun dibuahkan sudah bisa. Lah, tipnya untuk membuahkan, satu, kita harus tahu kapan tumbuhan itu, kapan pohon kelengkeng itu punya birahi. Birahi artinya birahi tumbuhan kita itu harus tahu kuncinya. Kalau nggak tahu kuncinya, itu sama saja kita beri hormon terus itu ya nggak muncul juga. Terus bila mana hasil yang kita inginkan lebih bagus, itu kita harus paham betul bagaimana bila mana calon bunga itu ke depan, bila keluar itu harus punya batang yang kokoh, punya batang yang kekal, yang besar. Otomatis kalau batangnya besar yang akan untuk keluar bunga, otomatis bunganya pasti besar. Kalau bunganya pasti besar, otomatis pasti buahnya akan banyak. Nah, itu ada cara sendiri. Kita harus, karena perjalanan waktu kita menanam itu juga mempengaruhi dalam hal pengalaman untuk menunjang ilmu itu. Yaitu yang paling mudah itu setelah daun muda kita tekam. Daun muda itu setelah kita lepas lagi, sudah berkembang, lah itu tandanya itu harus kita beri pupuk, suplai pupuk, dukungan pupuk namanya NPK, KNO putih, salah satunya itu seperlunya saja. Nanti setelah itu kan 20 hari setelah diberi pupuk suplai pupuk NPK itu 20 hari baru dihormon. Karena 20 hari nanti pupuk itu sudah netral dicerna sama itu akar, terus kita hormon sekalian langsung dicerna, sama-sama itu mencerna akar sama hormon, sama-sama naik, terus diedarkan ke seluruh batang tanaman. Itu nanti kan ujungnya nanti
yang sebelumnya kecil nanti pasti dipastikan ujungnya pasti besar. Nah, setelah besar nanti munculnya kembang pasti besar, munculnya bunga itu. Lah itu kuncinya. Lah tapi nggak sama juga, kadang-kadang namanya tanaman ya, satu pohon kadang-kala ada sebelah sini sudah mau birahi, sebelah sana, sebelah kanan belum bisa. Lah itu memang kadang-kala memang terjadi. Tapi yang penting firasat kita, oh ini mau ya kita lakukan. Ternyata ya walaupun tidak maksimal tapi tetap hasilnya tetap bagus. Penghasilan per pohon kira-kira, karena pohon itu nggak sama. Yang dulu pertama itu satu pohon yang sebelah itu panen pertama 75 kilo waktu itu. Terus per kilonya waktu itu 40.000. 40.000 kali 75 itu sama halnya 3 juta ya. Kalau pohonnya yang agak kecil karena pertumbuhan ya nggak sama, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi secara perhitungan untuk bisnis ini dibandingkan kita tanamis tanaman lainnya, yang jelas menguntungkan kelengkeng ini. Tapi karena hasil secara spesifik tidak bisa memastikan, karena cuman kira-kira yang kita karena semua tidak kami timbang, cuman kami mempraktekkan satu pohon dulu. Terus kita menimbang tiap satu on itu diisi berapa, itu kira-kira macam itu. Terus dulu karena selisih terus banyak tamu, jadi kami tinggal duduk di sini, terus yang tidak bisa itu aja. Kalau yang pertama dulu bapak dinas itu kita bisa mengontrol, bisa menimbang dan lainnya bisa secara akurat. Kalau yang lainnya yang penting kita merasa senang, orang lain juga merasa senang, yaitu dulu. Cuman itu tujuan kita orang lain kita datang ke sini merasa kita senang, kita pun senang, yaitu tujuan. Kita coba kalkulasi sederhana, kalau tiap pohon rata-rata menghasilkan 3 juta rupiah, dengan total 120 pohon, satu periode panen, pekarangan ini bisa menghasilkan 360 juta rupiah. Kalau kamu tertarik belajar lebih jauh, monggo kamu langsung datang aja ke kebun Pak Samidi atau agrowisata yang dikelola oleh kelompok tani yang ada di sini. Semoga bermanfaat info kali ini. Jangan lupa like dan share videonya. Jumpa kembali di video selanjutnya.